Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita akan terus melihat nama-nama Yesus yang disebut di dalam kitab suci. Dan kita harus mengerti seringkali di dalam firman Allah, itu tertulis zaman dulu, lalu kota-kota lebih kecil, lebih banyak desa, lebih banyak petani. Lalu kalau saya sendiri, saya nggak pernah menjadi petani, saya nggak punya banyak hewan. Kalau saya menabur, nggak menabur banyak buah-buahan atau sayur-sayuran atau bunga-bunga, karena saya tinggal di kota cukup besar. Lalu saya main sepeda, main bola, itu kegiatan saya. Tapi kalau kita mau memahami gambar bagi Isa Al-Masih pada hari ini, lebih baik kita mengerti penabur atau petani dan tanah, kalau tanah itu baik atau kurang baik, dan biji-biji, dan bagaimana kita bisa menabur sebuah biji sampai itu bertumbuh dan berbuah. Nah, mungkin pernah membeli pot atau bunga atau biji-biji dan coba menabur dan menanam biji-biji itu supaya bertumbuh dan itu bisa menghasilkan sesuatu, supaya itu bisa berbuah dan ada hasilnya dari biji yang kecil. Mungkin biji yang kecil itu bisa menghasilkan banyak buah. Saya masih ingat kalau menabur biji-biji papaya di halaman belakang rumah kami. Walaupun satu buah papaya banyak sekali bijinya. Lalu kalau biji itu dikeringkan, ditabur, dan dikasih air, disiram, mulai bertumbuh, satu biji bisa menghasilkan 5 buah, 8 buah, 10 buah, banyak buah pohon yang besar dari satu biji aja. Waduh, proses itu luar biasa, karena walaupun biji itu seperti mati, kesanggupan di dalam biji itu banyak buah. Ya, walaupun biji itu sering sekali dibuang kalau dipelihara, kalau ditanam, kalau disiram, kalau dipelihara, dijaga. Waduh, satu biji yang biasanya dibuang itu menghasilkan banyak. Lalu kita dapat mengerti lebih banyak tentang Isa Al-Masih dari gambar itu, penabur yang menabur biji-biji. Nah, saya akan membaca dari Matius 13 ayat 3 selanjutnya yang berbunyi, dan ia, yaitu di dalam pepatah ini, Yesus, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semakin itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, pepatah ini dijelaskan nanti oleh Yesus sendiri tentang benih-benih ini, dan mungkin benih itu masuk tanah, tapi karena khawatir, karena ketakutan, karena banyak hal orang nggak bertumbuh atau bertumbuh terlalu cepat, tapi nggak terlalu dalam imannya, lalu mereka mati, dan imannya mati juga. Lalu cuma satu situasi benih itu berbuah dan berbuah banyak. Tanah yang bagus, tanah yang baik itu. Kalau benih itu masuk ke tanah yang baik, itu akan berbuah. Lalu Yesus sendiri di dalam pepatah ini adalah penabur. Dia membawa kerajaan Allah, dia membawa pesan tentang keselamatan, dia membawa kabar baik
Dia menabur itu di dalam dunia ini. Dan Roh Kudus terus menabur kebenaran ke dalam kehidupan orang-orang. Lalu, tergantung kita kalau kita akan percaya atau tidak. Tergantung kita kalau kita akan hidup setia atau tidak. Melalui keputusan, melalui kekhawatiran, melalui cara kita hidup dan menjalankan kehidupan ini, kita menjadi tanah yang baik atau kurang baik. Lalu, yang menarik di dalam gambar ini bagi Yesus, kita melihat pekerjaan Yesus menabur, tapi juga kita dapat tugas juga. Tugas kita, kalau kita memutuskan hal yang baik di dalam kehidupan ini, supaya kita menjadi tanah yang baik. Lalu kalau kita menjadi tanah yang baik, kalau kita ambil keputusan yang baik, kita akan berbuah. Dan kita akan menghasilkan banyak hal di dalam kehidupan ini, bagi dunia ini, bagi orang-orang lain. Kalau kita hidup bagi Yesus sendiri, jelas kita akan menghasilkan sebuah kehidupan yang luar biasa, karena kita akan menjadi berkat yang melimpah kepada orang-orang lain. Lalu ini memang jalan kehidupan di dalam dunia ini. Kita bisa hidup bagi diri sendiri, atau kita bisa hidup bagi Allah sendiri. Nah, kalau kita hidup bagi Dia, kita menjadi tanah yang baik. Lalu kalau penabur, yaitu Isa Al-Masih, menabur kebenaran di dalam kehidupan kita, kita harus berubah. Karena kalau kita nggak berhasil menghasilkan buah, kalau kita nggak bertumbuh dan berbuah, berarti benih itu yang di dalam kehidupan kita mati. Nah, kalau mati nggak berbuah, tapi kalau hidup berbuah. Lalu satu benih itu banyak kesanggupan, walaupun satu benih, satu biji itu mungkin kesanggupannya 10 biji buah, 100 buah. Coba membayangkan satu biji mangga. Satu biji itu nggak begitu besar, tapi kalau benih itu ditanam, ditabur, disiram, waduh, pohon itu besar sekali, bertahun-tahun akan berbuah. Ratusan mangga akan dihasilkan dari pohon itu. Oleh karena satu benih yang baik ditanam, ditabur di tanah yang baik. Nah, Yesus selalu akan mencoba menabur kebenaran di dalam kehidupan kita manusia. Tapi kita juga harus memutuskan yang baik supaya kita menjadi tanah yang baik. Dan kalau kita menjadi tanah yang baik, berarti kita akan menghasilkan hal yang baik. Kita akan menjadi berkat kepada orang-orang lain dan kepada dunia ini, supaya mereka sebenarnya mengalami kerajaan Allah melalui kehidupan kita. Saya mau tutup dengan satu ayat dari Filipi 1 ayat ke-6 yang menjelaskan proses ini di dalam kehidupan ini. Seharusnya kalau kita sungguh-sungguh percaya dan mengikuti Yesus, kita akan bertumbuh dan kita akan menghasilkan hal yang baik. Karena benih yang ada di dalam kehidupan kita, Allah sendiri. Benih itu kebenaran, benih itu kabar baik. Dan kalau benih itu akan menghasilkan kesanggupan yang ada di dalam benih itu. Lalu kalau di dalam kehidupan kita ada Roh Kudus yang keluar sesuatu yang ilahi bagi dunia ini. Rasul Paulus menulis kepada anggota jemaat di Filipi di dalam pasal 1 ayat ke-6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Lalu mari kita terus mencoba menjadi tanah yang baik supaya Yesus bisa menabur benih-benih itu di dalam kehidupan kita dan kita bisa menghasilkan, kita bisa berbuah ratusan kali menjadi berkat bagi banyak orang di dunia ini. Tuhan memberkati. Amin.